Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas tahun 2022 pada Kamis 28 April 2022 pagi di Istana Negara Jakarta. Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2023 yang mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dilansir dari setkap.go.id, kepada para peserta Musrenbangnas, Presiden menggambarkan bahwa dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Presiden bersyukur perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus membaik. Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit pada Februari lalu meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Januari. Sedangkan angka Purchasing Manager Index atau PMI untuk manufaktur, indeks penjualan real, dan indeks keyakinan konsumen pada bulan Maret telah berada di atas normal. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mencapai transformasi ekonomi. RKP 2023 yang bertema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dijabarkan dalam 7 prioritas nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah major project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil dan menengah, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua, Lapagod, dan Domberei, pembangunan ibu kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 arah kebijakan prioritas pembangunan, yaitu yang pertama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan, ketiga, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi. Dan yang kedelapan, pembangunan ibu kota Nusantara. RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9%, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6%, tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5%, rasio Gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, penurunan emisi gas rumah kaca 27,2%, nilai tukar petani 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan 106 hingga 107. Dalam Musrenbangnas 2022, Kementerian PPN Bappenas memberikan penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2022 dengan kategori provinsi, kabupaten, serta kota. Dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.